Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna jalla wa ala wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang banyak, yang tidak sanggup kita menghitungnya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah kepada kalian, maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur, yang istiqamah dalam iman dan Islam sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, manusia yang paling kita cintai dan wajib kita cintai dan kita lebihkan dari yang lain. Dan manusia itu mencintai kita juga, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan para sahabat serta seluruh umat yang beriman kepada akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada materi, kita baca Quran dulu. Mudah-mudahan ini menambah keberkahan, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh diikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Taha Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was-samawati al-'ula. Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو. Lahul asma'ul husna. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jadi biar berkah, malaikat juga pada datang, pada ngumpul, karena setiap ada majlis yang dibacakan di situ ayat-ayat Quran, maka turun berkah, ya. Kemudian juga ini ayat yang kita baca tadi di awal surat Toha, ya. Ini ayat yang menyebabkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masuk Islam, ya. Kan kisahnya tuh begitu dia mau nyari Nabi kita Muhammad, dia rencana mau bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ada seorang sahabat yang mengalihkan perhatian Umar bin Khattab biar nggak nyari Nabi. Tuh, datang aja ke rumah saudari kamu. Dia baru aja masuk Islam sama suaminya. Akhirnya dia datang. Sayyidina Umar datang
ke rumah saudarinya. Begitu dia dobrak pintunya, mereka lagi pada baca Quran. Dan Umar bin Khattab ambil, ini singkat cerita, diambil lembarannya. Dan waktu itu sempat dilarang karena kamu belum Islam, kamu belum suci. Akhirnya dia mandi dulu, diambil lembaran Al-Quran, dia baca Toha, ma anzalna alaikal Quran litashqa. Hati Umar waktu itu keras. Begitu dengar ayat-ayat Quran yang dibacakan ya, yaitu hatinya langsung lembut. Ya, langsung lembut dan dia langsung masuk Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada malam hari ini insyaallah tentang bagaimana kita menguatkan iman kita. Ya. Kalau seandainya nih kita lagi nggak enak badan kita nih. Kok lemes aja bawaannya atau napas ngep, pasti buru-buru lari ke dokter. Cek. Ini kenapa nih? Ya kan badan kita kok begini, nggak enak badan, atau nggak bisa tidur, atau perut mules, langsung buru-buru lari ke dokter. Kenapa? Karena kita terlalu banyak mementingkan atau memperhatikan urusan jasmani kita. Kita kurang perhatian terhadap rohani kita, padahal rohani ini lebih penting dibandingin jasad. Dua-duanya penting, tapi yang lebih penting rohani. Karena terkait dengan keselamatan kita nanti setelah kita meninggal dunia dan di kehidupan yang kekal abadi. Kebanyakan orang perhatian sama badannya, sama jasadnya, tapi tidak perhatian terhadap hati dan keimanannya. Dan orang-orang yang beriman perhatian dengan keimanannya, kadar naik turunnya imannya tuh dia perhatiin. Ya. Buru-buru kalau seandainya mereka menemukan diri mereka warning, ada tanda-tanda bahwa iman lagi turun, buru-buru mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun, naik dengan ketaatan kepada Allah dan turun karena disebabkan dosa dan kemaksiatan. Sebab-sebab turunnya iman, di antaranya yang pertama adalah maksiat dan dosa. Ini musuhnya anak Adam. Dan ini kerjaannya syaitan, bagaimana syaitan mencelakai anak Adam. Syaitan, iblis dan anak keturunannya dan bala tentaranya berupaya untuk menyesatkan manusia agar terjerumus dalam perbuatan maksiat kepada Allah dan perbuatan dosa. Terlena, lalai dalam perbuatan-perbuatan dosa sampai meninggal. Berhasil iblis dan syaitan kalau seandainya sudah bisa menyesatkan umat manusia. Karena dia nggak mau masuk ke dalam neraka ya, sendirian, dia maunya rame-rame. Karena waktu itu juga dia saking dendamnya sama manusia karena dia dikeluarkan dari sorga disebabkan karena diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada anak Adam, kepada Nabi Adam maksudnya, tapi dia nggak mau. Jadi maksiat dan dosa ini menyebabkan seseorang imannya itu melemah, bahkan bisa hilang. Makanya kata Nabi, tidak ada orang yang minum khamar ketika dia minum khamar dalam keadaan beriman. Dan tidaklah seseorang itu berzina, ya, ketika dia berzina dia dalam keadaan beriman. Jadi imannya keluar dulu. Selesai dia berbuat maksiat, balik lagi itu iman, tapi dalam keadaan yang sudah lemah. Ya, di sini perlu ya kita kalau seandainya terjerumus dalam perbuatan dosa dan kesalahan, dan memang kita anak-anak Adam tidak akan pernah luput dari dosa dan kesalahan. Yang maksum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa cuma para nabi. Para nabi doang. Yang lain enggak. Ada berbuat baik, ada perbuatan dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan, dan yang sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah mereka yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maksiat serta dosa itu yang menyebabkan seseorang itu berat melaksanakan ketaatan kepada Allah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa wada'na 'anka wizrak. Kami mengangkat dosa-dosamu, alladhi anqadha dhahrak, yang memberatkan beban pundakmu.
Jadi kalau kita banyak dosa, bawaannya berat aja buat ke masjid. Berat aja. Baca Quran, berat. Amal-amal soleh, berat. Mau sedekah, berat. Itu sebabnya dari dosa kita. Buru-buru istighfar, buru-buru kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksiat dan dosa penyebab lemahnya iman. Kemudian yang kedua, dia jauh dari lingkungan orang-orang yang beriman. Bergaul sama orang-orang yang fasik, bergaul sama orang-orang yang ahli maksiat, akhirnya dia ikut-ikutan. Karena almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung agama teman dekatnya dia. Kita mau tahu nih orang baik apa kagak, kita lihat siapa yang teman dekat yang bareng sama dia. Nah ini banyak disalahpahamin sama tetangga sebelah, ya kan? Tetangga sebelah. Kalau seandainya baru ada orang foto, ya, misalnya masih fulan langsung dicap. Wah ini teman dekatnya, bukan, salah. Almaru ala dini khalilihi. Khalil dalam bahasa Arab itu artinya yang selalu nempel, dekat, khullah. Yang selalu dekat, nempel bareng kemana-mana. Ya, kalau sekali ketemu, 2 kali ketemu belum disebut khalil, belum. Yang kalau seandainya selalu bareng sama dia, kayak bayangan dia, pasti, kalau ada dia pasti ada dia. Kalau di si fulan pasti ada si fulan. Nah itu disebut khalil. Makanya kata Nabi, kita harus lihat, falyanzur, siapa di antara kita mengambil teman dekatnya. Al-akhilla yawma idzin ba'dhum aduun illa al-muttaqun. Perkawanan karib, teman dekat itu bakal jadi musuh pada hari kiamat kecuali orang yang bertakwa. Jadi lingkungan ini penting, lingkungan, ya. Kita harus jauh dari lingkungan yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena manusia adalah anak bentukan lingkungannya. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Apa itu artinya? Ya Allah, berikanlah kepadaku petunjuk bersama orang yang kau beri petunjuk, komunitas, teman-teman dekat yang baik-baik. Ya. Dan orang yang beriman ketika memiliki teman-teman di dunia yang sama beriman juga, teman dekat, teman karibnya. Ini bukan hanya di dunia aja menguntungkan. Di dunia nggak diganggu, bahkan dibantu, saling membantu, saling mencintai karena Allah. Ketika mati, di takziah sama orang-orang yang baik, yang soleh, disolatin sama mereka. Kemudian didoakan, nanti di alam kubur juga begitu. Nanti di akhirat, ya, mereka juga akan saling memberikan syafaat, saling membantu, saling menolong. Fala fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, kata Allah terkait dengan orang-orang kafir, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang bisa ngasih syafaat. Kalau orang beriman, dilihat temennya nggak ada di sorga, dicariin, ya Allah kemana si fulan? Nggak ada, cari sampai ketemu. Kalau ada di neraka, mereka pada mintain sama Allah agar dikeluarkan. Itulah syafaat. Makanya kita cari teman-teman komunitas orang-orang baik, ya. Kan kalau seandainya kita bergaul sama orang baik, diumpamakan seperti kita bergaul atau berteman dengan tukang minyak wangi. Biar kita nggak dapat minyak wangi, tapi kita bisa cium baunya. Kalau seandainya kita bergaul sama orang jahat, orang yang ahli maksiat, maka seperti bergaul dengan tukang pandai besi. Ya, kita kena juga percikan apinya, akhirnya baju kita pada bolong. Jadi jauh dah, harus penyebab daripada lemahnya iman adalah jauh dari lingkungan orang-orang yang beriman, jauh dari komunitas yang baik. Kemudian yang ketiga adalah tidak mau ikut majelis-majelis taklim. Itu diantara yang menyebabkan lemahnya keimanan. Ya, kita kalau mau iman kita terus nambah, kita harus datengin majelis-majelis ilmu. Nah, orang yang jauh dari majelis taklim, nggak mau, hati didengerin YouTube yang ceramah yang baik, dia enggak juga, maka imannya lama-lama terkikis. Na'udzubillah. Karena enggak dapat ilmu-ilmu syariah, ilmu-ilmu Islam, ya, masuk ke dalam hatinya dia. Itu tadi kita bahas tentang sebab-sebab lemahnya iman. Kemudian akibatnya apa kalau iman kita lemah? Akibatnya apa nih? Yang pertama, kita tadi udah sebutin, berat melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ya, berat melaksanakan sholat. Ya, bahkan 5 waktu yang tadinya di masjid rajin,
Jadi nggak ke masjid, di rumah. Lama-lama akhirnya dia ketiduran. Ya, bisa jadi begitu. Karena setan ini bukannya langsung kalau mau gadain orang. Khutuat. Dia pelan-pelan. Selangkah demi selangkah. Ya. Waktu ada dalam hadis diceritain tentang orang yang ahli ibadah nih. Ini orang ahli ibadah. Kerjaannya ibadah terus dari Bani Israel. Ya, dari Bani Israel. Setan nggak bisa gangguin dia nih. Bagaimana gangguin dia? Nah, suatu saat dia punya tetangga mau jihad fisabilillah. Ya, mau jihad fisabilillah. Kemudian nih tetangga punya adik perempuan. Bingung nih, yang orang laki tadi itu yang punya saudari perempuan, kemana kita titipin adik kita? Akhirnya mereka putuskan untuk menitipkan kepada rahib tadi yang ahli ibadat. Ya kan? Mereka datang kepada ahli ibadah, mereka bilang, kami mau jihad fisabilillah, kami titipin nih saudari kami. Ya, tolong jaga dia, jangan sampai mungkin dia nanti ada butuh apa segala macam. Karena tadinya dia udah nggak mau, nih ahli ibadah nggak mau, jangan saya. Tapi akhirnya setelah diminta mau juga. Pergilah mereka kemudian berjihad di jalan fisabilillah, dan ahli ibadah ini datengin syaitan. Syaitan datang kepada dia nggak langsung, pelan-pelan. Dia bilang, fulan, ente tuh diamanahin sama tetangga ente yang lagi berjuang di jalan Allah. Itu saudari perempuannya amanah di pundak ente tuh. Barangkali jangan-jangan dia mati tuh, nggak pernah keluar soalnya, ya kan? Akhirnya dia mulai keluar dari tempat ibadahnya, dia ikutin rayuan syaitan. Dipanggil, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada waalaikumsalam, oh masih hidup nih orang. Dia pergi, syaitan datang lagi, datengin tuh titipan kau, barangkali dia butuh sesuatu. Datang lagi nih orang ahli ibadah. Ya fulanah, ente punya hajat nggak? Butuh apa kita misalnya mau beli apa dari warung kita beliin, misal kalau zaman sekarang. Enggak, dia pulang lagi. Itu setan bujukin lagi. Cek, jangan-jangan kenapa akhirnya dia buka rumah, dibuka pintunya, akhirnya terjadi pertemuan, terus akhirnya waliyadzubillah terjadilah perzinahan. Pelan-pelan setan. Ya enggak? Begitu berzina, dia bingung. Kenapa? Setan bilangin tuh yang ente zinahin tuh yang dititipin sama saudara-saudaranya tuh sekarang lagi hamil. Nah, kalau saudaranya pulang, hamil, ketahuan rame nih, gitu kan. Apalagi ente ahli ibadat nih. Dibunuh. Ini perempuan dibunuh. Terus dipendam di suatu tempat. Ya. Begitu pulang, saudara-saudaranya pulang dari berjihad, langsung ke rumah saudarinya, nggak ketemu. Langsung ke rumah ini rahib yang ahli ibadah. Mana saudari kita? Dia belaga nangis. Dia bilang si fulanah meninggal dunia. Subhanallah nih saudaranya 3 tadi, pas malamnya ngimpi. Setan datang ke ngimpi ketiga-tiganya. Saudara ente dibunuh masih rahib, dikubur di sono. 3-3 bareng ngimpinya. Akhirnya begitu bangun, langsung ke rumahnya rahib, dipaksa ngaku akhirnya. Di mana dipendam, ternyata dipendam di sono, di satu tempat, digali bener ada. Akhirnya dibawa ke hakim putusin untuk dihukum mati. Ini rahib. Orang rame pada ngumpul. Begitu pas mau dihukum mati, setan datang lagi. Rahib, sekarang nih lu mau dihukum mati, nggak bisa ada yang nyelamatin lu kecuali gue, kata setan. Dia nggak mau tadinya. Dibujuk lagi sama setan, lu cuman sujud doang sama gue bentar. Habis itu lu selamat. Udah. Begitu dia sujud, ditebas palanya. Hukum mati. Des. Mati dalam keadaan kafir, na'udzubillah. Itu disebutin dalam Al-Quran. Kamathali syaitan. Dalam surat Al-Hasyr. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qala inni bari'um mink. Inni akhafu Allah rabbal alamin.
seperti setan yang mengatakan kepada manusia kafirlah. Maka ketika dia kafir, inni bari'um mink, kata setan, saya berlepas diri dari kamu. Inni akhafullah rabbal alamin, saya takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Ya, dicepuain sama setan. Dicepuain sama setan. Hati-hati, jangan kita merasa diri kita bangga. Oh, gue udah ngaji, gue udah sholat 5 waktu, gue nggak tinggal. Hati-hati, nggak boleh kita begitu. Nggak boleh berbangga diri dengan ibadat. Apalagi ngerasa paling benar sendiri, yang lain semua salah. Hati-hati, kita nggak tahu akhir hayat kita bagaimana. Ada syekh di Saudi, syekh, profesor doktor, alim minal ulama, ahli ilmu. Kerjaannya ngeritik ulama-ulama selain dia. Ulama-ulama Mesir habis tuh, ya, dikritik-kritik sama dia. Akhirnya apa? Akhir hayatnya murtad, naudzubillah. Saya lupa namanya. Itu syekh. Akhirnya dia murtad, dia nggak percaya Allah, dia tinggal di Mesir sampai dia meninggal. Naudzubillah. Jadi berat melaksanakan ibadah, sholat sunnah, baca Quran, dia malas, ya. Sedekah dia pelit, ya. Nah, kenapa? Karena dirinya lagi sakit, ya kan? Kita kalau sakit nih, dikasih makan ayam Kentucky, nggak enak. Lidah kita baal, nggak berasa enak, karena lagi sakit. Begitu juga badan, itu juga rohani, hati. Ketika banyak maksiat, banyak berbuat dosa, sholat nggak enak. Padahal dulu sahabat Nabi, ya, para sahabat Rasulullah menjadikan sholat mereka tuh sebagai penenang jiwa. Arihna bis shalah ya Bilal, kata Nabi. Bahkan ada sahabat yang mau dicabut panahan dari badannya, dia bilang, "Tar dulu, saya sholat dulu ya." Begitu saya sholat, cabut tuh panah-panah, anak-anak panah dari badan saya. Begitu cabut nggak berasa, tenggelam dalam kenikmatan, khusyuknya sholat. Kenapa? Karena hatinya bersih. Ya, hatinya bersih. Seperti orang yang sakit tadi, kalau dikasih makan seenak apapun, dia nggak akan merasakan kenikmatan. Begitu juga orang yang sakit rohaninya, ibadat ini nikmat, baca Quran nikmat. Makanya kata Sayyidina Utsman bilang, kalau seandainya hati kalian bersih, maka kalian nggak akan kenyang baca Quran. Ini kita baru bismillah, udah nguapnya udah 3 kali. Ya Rahman, nguap. Ya nggak? Dibawain terigu sama setan. Diaurin terigu matanya. Jadi begitu. Yang kedua, ya, penyebab akibat lemahnya iman adalah cinta dunia dan benci kematian. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Beda dengan orang-orang yang beriman. Mereka senantiasa menanti saat mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka rindu kepada Allah yang mereka sembah setiap hari. Dan orang-orang yang imannya lemah, bahkan yang nggak ada imannya, itu takut sama kematian. Cinta sama dunia, tenggelam dalam dunia. Ya, sibuk aja urusan dunia. Wa karahiyatul maut, nggak suka sama mati. Ya. Dalam tafsiran lain juga ketika dia didatangi malaikat maut, mau dicabut nyawanya, dia ngelihat tempat kembalinya nggak enak, dia benci bertemu dengan Allah, Allah benci bertemu sama dia. Kenapa? Karena banyak dosa yang dia lakukan dan belum sempat dia tobat. Kemudian diantara akibat lemahnya iman adalah nggak perhatian terhadap urusan kaum muslimin. Bahkan sering terjadi pertikaian sesama muslim disebabkan apa? Lemahnya iman. Nggak peduli. Nggak peduli sesama dengan apa-apa yang menimpa dengan kaum muslimin. Dia ngurusin diri pribadinya aja. Orang yang beriman itu diibaratkan seperti tawon. Lebah, tawon. Lebah, dia makan dari hal yang bagus, dari bunga, dari saripati bunga. Kemudian dia keluarkan dari perutnya cairan yang bagus, yang bermanfaat. Nah, kalau seperti itulah diperumpamakan orang-orang yang beriman. Kalau diserang lebah, satu aja diserang, rame-rame nyerangnya. Ini kaum muslimin, karena sekarang udah banyak makan yang haram, banyak makan yang syubhat, jadi nggak ada efeknya dia. Misalnya ada lebah nih, kan lebah makannya yang bagus kan? Kalau lebah makannya bangke, ya nggak? Dia udah lebah error udah, dia nggak peduli, ya kan?
Ibaratnya seperti itu. Sekarang umat Islam udah banyak makan-makan yang haram, jadi nggak peduli lagi, nggak respect lagi dengan apa-apa yang menimpa saudaranya. Bahkan sering terjadi keributan di kalangan kaum muslimin, di kalangan orang beriman seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Hanya orang-orang yang beriman aja yang bersaudara. Ya, kalau imannya nggak ada, berarti dia pasti terjadi pecah belah atau pertikaian sama mereka. Naudzubillah. Yang suka berantem-berantem nih sama kaum muslimin, bahkan dia sama dia aja berantem mulu, ya enggak? Artinya apa? Imannya dipertanyakan. Naudzubillah. Karena Allah bilang innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanya orang yang beriman saja yang bersaudara. Kemudian akibat lemahnya iman adalah lalai dan panjang angan-angan. Entar-entaran deh tobat. Itu panjang angan-angan tuh. Besok aja. Ini jangan sampai kita kena yang begini nih. Ini penyakit yang namanya at-taswif, disebabkan oleh ini juga dari gangguan setan, godaan setan. Ketika mau bikin amal saleh, entar deh besok aja. Ada kita punya tetangga, oke. Kalau dibilang ente udah mampu, ente harus haji. Enggak, kan Masjid Haram belum pindah kata dia. Kalau udah mau pindah baru kita mau haji, kurang ajar kan? Ya, itu kena gangguan setan, dia nggak? Nauzubillah. Jadi panjang angan-angan, tarsok meninggal. Sekarang banyak orang meninggal nih sekarang nih. Kemarin aneh punya temen satu angkatan sama kita di pesantren. Meninggal main asar. Habis main bulu tangkis lewat. Umur 40 tahun. Iya. Belum lagi yang sebelumnya, belum banyak orang-orang yang kita lihat mati ini nggak mandang umur. Makanya jangan sampai kita tertipu dengan angan-angan yang entar deh amal soleh entar. Kalau pokoknya kita pengen amal soleh, kita langsung eksekusi. Sedekah jangan takut, langsung bismillah. Ya enggak? Mau sholat langsung. Kita jangan malas-malasan. Jangan sampai lalai dan panjang angan-angan. Itu akibat dari lemahnya iman. Kemudian bagaimana cara kita menguatkan iman? Yang pertama, kita bertobat kepada Allah. Dan tobat ini ini adalah perintah dari Allah SWT. Bukan hanya pas kita melakukan perbuatan dosa. Setiap saat kita harus bertobat kepada Allah. Meminta ampun. Wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun. Dan bertobatlah kalian kepada Allah, wahai orang beriman. La'allakum tuflihun. Agar kalian semuanya tuflihun. Beruntung. Okay. Memperbanyak istighfar. Astagfirullah. Jadi setiap anak Adam ketika dia bikin dosa, itu hatinya ada titik hitamnya kan. Semakin banyak hitamnya. Kalau dosa mulu, akhirnya hatinya gelap. Ya. Dan caranya adalah, kalau mau bersihin lagi, perbanyak istighfar. Astagfirullah. Kita baca sebanyak-banyaknya. Jangan sampai entar dulu deh tobatnya, tunggu dulu istighfarnya. Entar malu sama Allah loh. Kadang setan suka bilang gitu. Entar aja, kalau udah banyakan dikit dosanya baru istighfar. Jangan. Ya, jangan sampai kita digoda sama syaitan dalam perkara ini. Sampai kapan kita dosa tobat sampai setan hancur, kata Nabi. Ya, sampai setan hancur. Karena setiap kita bikin dosa, setan kan girang tuh. Ahlaktu bani Adam bidzunub wal ma'asi. Aku telah hancurkan, binasakan anak Adam dengan dosa dan kemaksiatan. Wa ahlakuni bila ihlallah wal istighfar. Dan mereka menghancurkan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Ya, dan Allah nggak pernah bosan nerima tobat dari hamba-hambanya. Bikin dosa langsung tobat. Astagfirullah. Jangan ditunda-tunda. Kemudian yang kedua untuk menguatkan iman adalah membaca Al-Quran. Ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat kami kepada mereka, maka bertambahlah keimanan mereka. Baca Quran, yang belum bisa baca Quran, belajar Quran. Nggak ada istilah terlambat. Ya. Kalau udah bisa baca, apalin dikit-dikit. Ya. Nanti seseorang itu di sorga derajatnya sesuai dengan kebiasaan dia di Quran. Yang apalannya banyak, apal semua 30 juz. Ma'asafarah kiramil bararah. Bersama para malaikat. Tempatnya bukan bareng sama orang lagi, kelasnya lain.
VIP udah bareng sama malaikat. Ya. Kemudian siapa yang baca Quran tapi dia masih merangkak-rangkak, ya tatat wa alaihi syak, dia kesusahan dalam baca Quran, maka falahu ajran, baginya 2 pahala. Ya. Nggak ada ruginya orang yang membaca Al-Quran, apalagi dia tahu maknanya, dia pelajari artinya, kemudian diamalkan, dan tidak akan ada kehinaan orang-orang yang senantiasa bersama Quran. Ya. Quran turun melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjadi yang paling mulia di sisi Allah. Kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia di antara para nabi semuanya. Turun pada bulan Ramadan jadi bulan yang paling mulia. Pada malam Lailatul Qadar jadi istimewa dibandingkan dengan malam-malam yang lain. Ya kan? Dan siapa saja yang mengamalkan Quran tidak akan dihinakan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketiga, datang ke majelis taklim. Okay. Inilah warisannya Nabi Muhammad. Waktu Abu Hurairah datang ke pasar, dia teriak, orang-orang di pasar, itu warisan Nabi lagi dibagiin di masjid. Semua orang pada tinggalin dagangannya berangkat ke masjid. Begitu nggak datang ke masjid, ada orang-orang yang pada ngaji, pada majelis taklim. Mana katanya? Mana yang mau dibagiin tuh warisan? Di otaknya kan pada yang dimaksud warisan tuh sertifikat, duit, emas. Nggak ada kecuali majelis taklim. Kata Abu Hurairah, itulah warisannya Nabi. Nabi tidak mewariskan dinar wala dirham, walakin warathul ilm. Tapi Nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambilnya maka dia mendapatkan keberuntungan yang banyak. Jadi datangin majelis taklim, setiap langkah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Orang yang datangnya cuma ada perlu doang nih. Temennya di majelis taklim, dia datang ke rumahnya nggak ada orangnya lagi di majelis taklim. Dia datang majelis taklim, maksud dia bukan mau ngaji, mau ngobiek. Dapat pahalanya. Humul julasa la yashqahum jalisuhum. Mereka adalah teman-teman yang tidak mencelakai temannya. Ya, Allah ampunin dosanya. Seperti itu. Majelis ilmu ini luar biasa. Perjalanan kita ke majelis taklim dimintain ampunan oleh ikan-ikan yang di lautan, hatal hitan. Kemudian binatang-binatang dalam lobang-lobangnya semua mintain ampunan buat orang-orang yang berjalan untuk mencari ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dia menuju surga. Ya. Kemudian yang keempat adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ya, kita mulai sekarang ganti komunitas orang-orang yang nggak benar, yang kurang-kurang baik. Kita mulai kurangin volumenya. Kalau yang nggak benar kita udah tinggalin udah. Ya, tinggalin. Kalau yang kurang-kurang baik, kurangin volumenya. Kita udah mulai merapat ke orang-orang yang soleh. Ya, kita bukan berarti kita sama-sama solehnya. Kalau si fulan lagi lemah imannya, kita bantu dulu para sahabat dulu, sahabat Nabi. Kalau ngeliat temennya nggak ke masjid, mana dia? Oh, si fulan nggak ada di masjid, dicari ke rumahnya. Oh, si fulan sakit, direndeng bareng-bareng, direndeng ke masjid. Begitu tuh para sahabat dulu. Muruhama'u bainahum, Muhammadur Rasulullah, sampai dipuji oleh Allah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan yang bersama Muhammad keras terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum, saling kasih sayang sesama mereka. Begitu nih nggak terbalik. Ya, sama orang kafir baik, ya kan? Sama orang liberal baik, sampai nyosor sama liberal. Sama orang beriman saleh mulu saudara, ini nggak boleh, jangan terbalik, ya nggak? Akhirnya na'udzubillah nggak termasuk yang disifati tadi, yang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu keras terhadap orang kafir dan saling kasih sayang sesama mereka. Kemudian ya, banyak mengingat mati. Ya, ini poin yang kelima, banyak mengingat mati. Aktsiru, kata Nabi, min dzikri hadimil ladzat. Banyaklah kalian untuk mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Ya, pemutus kelezatan yaitu kematian. Dan setiap yang mengingat mati, mereka itulah orang-orang yang cerdas, kata Nabi. Orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat mati. Bukan berarti terus kita ingat mati, nggak ngapa-ngapain, nggak mau kerja, nggak mau bisnis, nggak mau ngobiek. Bukan.
Tapi kita mengingat mati, maksudnya sering mengingat mati adalah kita mempersiapkan diri untuk kita nanti tinggal di tempat yang selama-lamanya. Dunia kan sebentar. Siapa yang paling kaya nih? Raja-raja di Arab mati semua. Dia nggak bawa semua hartanya. Nah, untuk kehidupan yang kekal abadi, maka kita banyak mengingat mati. Ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum, kalian telah dilalaikan at-takatsur dengan berbanyak-banyakan. Banyak berlomba-lomba, banyak harta, lomba-lomba banyak anak. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Begitu manusia. Manusia tabiatnya kalau Allah kasih emas selembah, dia kata Nabi begitu, nggak ada puasnya, dia pasti minta lagi, emas lagi, ya. Satu lembah lagi, tidak ada yang memenuhi, ya. Anak Adam tidak ada yang memuaskan anak Adam kecuali turab, katanya, yaitu tanah. Kalau udah masuk kubur baru dia sadar. Jadi banyak mengingat mati dan kematian, dan apa namanya, Utsman bin Affan dalam riwayat ketika dia kalau diceritain sorga, diceritain neraka, dia biasa aja. Tapi begitu dia ke kuburan, dia nangis. Nangisnya terseduh-seduh. Kenapa ya wahai Amirul Mukminin? Kenapa kamu begitu menangis terseduh-seduh? Kata Utsman bin Affan, al-qabru. Dia ingat dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan al-qabru awwalu manazil akhirah. Kubur itu adalah rumah pertama, rumah akhirat pertama. Kalau seandainya seseorang itu selamat di alam kubur, maka dia bakal selamat di kehidupan setelahnya. Begitu juga orang kalau seandainya dia celaka di alam kubur, maka setelahnya hidupnya akan susah. Ya. Nauzubillah. Banyak mengingat mati agar kita kuat keimanan kita. Kemudian juga banyak berzikir, istighfar, ya. Kemudian baca salawat Nabi. Salawat Nabi ini dahsyat nih. Siapa yang sekali bersolawat, Allah selawat sama dia 10 kali. Kemudian hajatnya Allah kabulin, permintaannya Allah cukup, hajatnya Allah cukupin, permintaannya Allah kabulin. Baca salawat Nabi. Ya. Perbanyak zikir. Ya. Di setiap saat kita, setiap waktu. Dan orang yang berzikir ini pada hakikatnya adalah orang-orang yang senantiasa disebut namanya oleh Allah SWT di langit. Fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kepadaku. Adzkurkum. Aku pun akan mengingat engkau. Allah akan sebut juga kita di hadapan para malaikat. Ya. Banyak keutamaan-keutamaan tentang zikir. Ya. Kemudian yang ketujuh, kita tingkatkan kekhusyuan sholat kita. Ya, khusyuk, karena ini menjadi penyebab naiknya iman kita. Karena sholat juga merupakan ibadat yang pertama kali bakal dihisab pada hari kiamat. Kalau sholatnya bagus, maka semua amalannya bagus. Dihitungnya bagus, walaupun ada kekurangan. Sebaliknya kalau amalan yang lain cakep, begitu sholatnya jelek, nggak akan direkod yang lainnya. Ya, perhatikan sholat, perhatiin wudhu. Wudhu jangan asal sembarangan wudhu. Jangan kayak capung cebok. Wudhu cepet buru-buru, ini nggak basah, kaki nggak basah. Jangan sampai, ya kata Nabi, wailun lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit yang nggak kena air. Ya kan, ada orang sembarangan aja tuh kalau wudhu, cepet banget. Pada banyak yang nggak basah, nggak kena kebasuh. Ini bahaya nih. Kalau seandainya itu wudhunya nggak benar, maka sholatnya nggak diterima. Kemudian kebersihan pakaian kita juga, kalau mau sholat jangan sampai kita masih ada bekas-bekas istinja, yang bekas-bekas najis yang belum bersih, ya, yang akhirnya sholat kita nggak diterima. Jadi tingkatkan kekhusyuan sholat, karena kekhusyuan sholat ini terkait dengan wudhu, ya, dan kebersihan pakaian dan tempat. Dan apa namanya, orang-orang yang khusyuk ini, ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, telah beruntung orang-orang yang beriman, yaitu yang khusyuk dalam salatnya. Nah, kebanyakan dari kita, ya, kita lagi kena. Kebanyakan dari kita emang salatnya kadang-kadang dia nggak tahu kalau dia lagi salat. Ya kan? Banyak pikiran bercabang-cabang. Nah, orang yang khusyuk minimal nih dia tahu kalau lagi salat. Kemudian gerakan salatnya juga harus tumakninah. Ya.
Tumanina nggak ngebut, ya kan? Nabi pernah ada di masjid, ada orang masuk masjid, kemudian orang sholat. Selesai sholat datang ke Rasulullah. Mau salam, kata Nabi, ente balik lagi. Ente belum sholat. Dia balik lagi, dia sholat lagi. Dia bilang, dia datang lagi ke Rasulullah. Rasulullah, ente balik lagi. Ente belum sholat. Sampai 3 kali. Sampai itu orang bilang, ya Rasulullah, la uhsin ghairaha. Aku tidak bisa yang lebih baik daripada tadi sholat yang aku kerjakan. Kata Nabi, diajarin kalau mau sholat, takbir, baca Quran, maksudnya surat Al-Fatihah, kemudian singkatnya nih, kemudian ruku dengan tumakninah. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an, ruku dengan tumakninah. Ini orang rupanya sholatnya ngebut. Ya. Digambarin tuh dalam hadis, ada orang yang sholatnya kayak ayam matok beras. Tok 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 gitu. Sujudnya nggak nempel, ya, nggak tumakninah. Itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rombeng, sholatnya rombeng di akhirat, nggak bisa belain dia. Kemudian ruku dengan tumakninah, i'tidal tegak, jangan sampai belum i'tidal udah langsung sujud. Jangan sujud dengan tenang, ya. Syukur-syukur kita bisa maknain setiap bacaan yang kita baca dalam sholat kita bisa tahu artinya. Belajarin. Subhana rabbiyal a'la artinya apa? Subhana rabbiyal azim artinya apa? Fatihah artinya apaan? Jadi kita meresep, ya. Khusyuk dalam sholat menyebabkan iman kita menguat kembali. Kemudian yang terakhir adalah memperbanyak doa, meminta kepada Allah agar dikuatkan iman dan Islam, ya. Istiqomah, minta sama Allah. Karena kalau kita nggak ada pertolongan Allah, kita nggak ada apa-apanya, ya. Kita nggak ada apa-apa buat mendapatkan sorga itu bukan dengan amal soleh kita. Ya. Sebanyak apapun yang kita lakukan dari amal ibadat belum bisa kita beli sorga. Sorga itu karena rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Ya. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kekuatan iman. Ya, begitu juga doain keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan poin-poin ini bisa kita amalkan. Ya, pertama bertobat, beristighfar, kemudian membaca Al-Quran dan mempelajari maknanya. Ketiga datang ke majelis ilmu. Keempat bergaul dengan orang-orang yang soleh, menjauhi lingkungan yang buruk. Yang kelima banyak mengingat mati. Yang keenam berzikir, banyak berzikir kepada Allah. Kemudian yang ketujuh meningkatkan kekhusyuan dalam sholat. Dan yang kedelapan adalah banyak berdoa kepada Allah. Meminta agar imannya dikuatkan. Karena Allah Ta'ala, ya, dalam hadis Nabi SAW, meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub, thabit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, ya, maka teguhkanlah hatiku dalam agamamu. Kita minta keteguhan hati. Kita lihat ada itu di YouTube tuh. Banyak ya, diantaranya ada satu pendeta, ya kan, mantan ustadz dulunya, ya, sekarang dilari ke Amerika, ngoceh-ngoceh di Amerika, Saifuddin, ya kan, dulunya kan ustadz, kok bisa murtad? Naudzubillah. Makanya kita nggak ada yang bisa jamin diri kita mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Kita minta sama Allah, merendahkan diri hadapan Allah SWT. Kita lihat banyak orang-orang yang wafat, orang-orang yang husnul khatimah, meninggal lagi sholat, lagi baca Quran, orang yang biasa. Orang yang nggak demen nggak demen heboh, nggak demen muncul di permukaan di masyarakat, orang-orang ustazah, guru ikro, guru apa yang mati dalam keadaan lagi baca Quran, lagi ngajar, lagi zikir, lagi sholat. Karena hati mereka ya, seperti burung, ya, nggak sombong, ya, nggak sombong, nggak merasa dirinya paling wah, nggak merasa dirinya hebat, nggak ujub. Nah, kalau mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan iman Islam kita sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah ridha kepada kita dan kita dimasukkan ke dalam surga Firdaus bersama orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, keluarga kita, dan dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.